Oke, kita telah membahas garis besar mengenai masing-masing jurusan atau program studi. Nah, lalu kita masuk ke ranah yang lebih diskursif, yaitu tentu dalam suatu bahasan itu ada diskusi dan perbedaan pandangan dan pendapat. Nah, maka adakah dan apa sajakah pro kontra dalam isu ini dalam bahasan jurusan masing-masing? Boleh, mungkin kita mulai dari kedokteran. Oke, kalau dari kedokteran sendiri, dari kami ini sebenarnya lebih ke netral sih. Maksudnya aku nggak bisa memberi kepastian gitu jurusan kami ini pro atau kontra. Karena di satu sisi memang banyak resiko kesehatan yang didapatkan ketika seseorang itu memutuskan untuk child free. Tetapi ya di sisi lain juga kalau memang seseorang memutuskan untuk child free, itu pilihan mereka. Karena kami juga sebagai calon dokter itu diajarkan untuk selalu menghargai keputusan pasien begitu. Apapun tindakan yang diambil. Nah, di kedokteran sendiri ini ada prinsip yang berhubungan dengan yang tadi sudah sempat saya jelaskan, namanya prinsip autonomi. Artinya seseorang itu memiliki hak dan kebebasan untuk bertindak dan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Jadi di sini dokter perannya hanya memberikan informasi yang baik dan benar mengenai rencana tindakan yang akan diambil oleh pasien. Dimana dokter ini tetap menghargai keputusan pasien apapun keputusan pasien yang diambil. Gitu kalau dari dokter. Sudah ya. Oke, kita lanjut mungkin ke PSDK ya. Oke, thank you Bi. Jadi sebenarnya sempat beberapa kali dibahas juga sih di dalam matkul keluarga gender dan pembangunan itu. Jadi terjadi apa ya, kalau di child free ini terjadi pergeseran lokus gitu. Keluarga yang sebelumnya itu di masyarakat tradisional, contohnya dalam hal ini di Indonesia, berfokus pada prokreasi, itu mulai bergeser kepada konteks keluarga postmodern gitu. Nah, bahwa keluarga itu bukan lagi untuk menurunkan generasi selanjutnya atau anak sebagai investasi itu bukan juga gitu. Nah, lalu selanjutnya child free ini pro kontranya yaitu di demografi itu sendiri gitu. Nah, pembangunan sosial dan kesejahteraan itu kan juga berpengaruh kan dalam hal tersebut. Nah, misalnya ketika seseorang memutuskan untuk child free dan hal ini mulai menjamur atau ramai gitu, ramai pembahasannya dan banyak yang menganut, apakah nantinya demografi Indonesia itu akan mengalami kekurangan gitu, mengalami penurunan, dan apakah berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya gitu. Mungkin sering terjadi perdebatan di hal tersebut gitu. Oke, menarik sekali. Psikologi. Oke, thank you buat kesempatannya. Di sini kalau dari psikologi sendiri kita kenal dari teori perkembangan itu ada namanya generativity versus stagnation. Nah, ini sebenarnya nyambung sama pembahasan dari Faiz tadi ketika bilang keluarga dulu itu figurnya adalah bapak ibu anak gitu. Nah, emang di sini dari psikologi sendiri dia udah nge-state kalau misalnya seseorang yang perkembangannya berhasil itu pasti dia memiliki keinginan untuk meneruskan gennya ke generasi selanjutnya dan dia ingin membimbing generasi tersebut gitu. Nah, padahal ini sebenarnya bertentangan ya kalau kita lihat di dunia modern ini, karena manusia itu kan pada dasarnya kalau di psikologi kan pendekatannya humanis. Kita pengen orang-orang tuh mencapai apa yang namanya fulfillment atau kebahagiaan. Dan jadi pertanyaan besar, kenapa kebahagiaan itu harus di titik tumpukan pada anak? Coba aku nanya deh, Faiz deh. Kenapa kamu child free apa bukan? Jujur aku takut sih punya anak. Oke. Itu make sense karena tanggung jawab kamu punya anak sama kamu child free. Iya, benar. Dan belum ada satu alasan yang solid banget kenapa seorang tuh wajib punya anak gitu. Coba ada yang mau ngasih alasan kenapa seorang harus punya anak? Nanti akan dibahas apa terus. Di biologi nggak akan dibahas lebih dahulu. Ya, mungkin itu aja sih. Kalau dari sisi anaknya jelas banyak banget ya, karena anak ini dia adalah akibat gitu. Dia nggak milih kan, kita tuh nggak milih untuk hidup gitu. Dan padahal hidup kita digantungkan sama orang tua kita gitu. Makanya ada banyak kasus anak-anak yang mengalami child abuse, perkembangannya nggak maksimal. Kalau kita lihat dari sudut pandang attachment style, attachment itu kayak gimana kita bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Ada orang-orang yang nggak bisa itu jalin hubungan sama orang lain karena kegagalan dari pendidikan pertama yaitu keluarga gitu. Jadi perkembangannya nggak bisa maksimal. Ini kan sangat disayangkan gitu. Jadi ketika kita nggak bisa memaksakan anak memiliki kualitas pendidikan dan perkembangan yang baik, ya jangan memaksakan orang tua untuk punya anak dong. Logikanya gitu kalau dari sudut pandang psikologi mungkin dari aku sekian. Sudah ya? Diskusinya mulai makin menarik ya. Jadi kita lanjut lagi. Jurusan selanjutnya yaitu antropologi, silakan.
Oke, untuk antropologi sendiri, nah ini pada akhirnya antropologi akan merangkum hampir semua dari perspektif keilmuan. Terutama aku akan berfokus pada lanskap minor ya, yaitu lanskap pada definisi keluarga itu sendiri. Nah, kalau pada masyarakat dulu sebelum masuk ke pasca modern, postmodern ya, ada konsep yang sempat viral di Eropa Barat pada tahun 1817 yang diperkenalkan oleh Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis. Dia mengatakan kepada dua panglimanya bahwa dia tuh menikahi istrinya, Josephine de Beauharnais. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia menikahi perempuan ini, si Josephine ini, itu hanya untuk Josephine ini menjadi ibu dari anak-anaknya, menjadi ahli waris. Ya logikanya masuk akal dong untuk sebuah kerajaan ya sebagai ahli waris. Lalu dia mengatakan seperti ini, women is only mere machines to make children. Perempuan hanya ditakdirkan untuk menjadi mesin buat anak. Konsep inilah yang pada akhirnya sempat mengejutkan orang-orang di Eropa Barat bahwa perempuan itu sejatinya adalah ya ibu, ya memiliki anak, ya udah parenting itu ya seperti itu, ayah, ibu dan anak. Ya. Nah, ini semua berhubungan dengan konsep religi, konsep agama, di mana pada agama itu kita percaya bahwa perbanyaklah, biaklah, isilah bumi ini dengan anak cucumu, seperti itu. Sehingga konsep keluarga di sini menjadi sesuatu yang menarik, di mana mereka memiliki fungsi. Pertama, prokreatif, kedua reproduktif. Kita nggak bisa melihat bahwa ini sebuah tujuan atau fungsi keluarga ya, tapi sebenarnya fungsinya ini dilemparkan pada perempuan. Disinilah feminisme mulai bangkit pada tahun 1970. Mereka melihat bahwa keputusan menjadi ibu itu bukan keputusan kultural, tapi keputusan personal. Nah, di situ yang menarik, di mana pada akhirnya stigmatisasi terhadap parenting itu mengalami pro kontra. Di mana orang-orang yang pro itu ya parenting itu atau keluarga itu nggak harus ayah dan ibu, nggak harus memiliki anak juga. Seperti yang dikatakan oleh Gita tadi ya, menarik gitu. Bagaimana sebenarnya anak itu juga sebenarnya mereka tuh mau nggak sih lahir gitu. Bayangin aja, ada anak lahir gitu ya dari keluarga yang biasa-biasa aja. Mereka ini mau nggak sih lahir di keluarga biasa-biasa aja? Bahkan sebagai pertanyaan yang lebih filosofis, mereka ini mau nggak sih dilahirkan? Pertanyaan seperti itu yang terus-menerus terstrukturkan sekarang ini. Sehingga pada akhirnya tadi sudah aku sampaikan, konsep keluarga dalam fokus antropologi itu mengalami restrukturalisasi, mengalami dekonstruksi. Struktur-struktur yang sebenarnya kita melihat bahwa kan bisa menikah ya, agar menikah itu memiliki anak, agar melanjutkan kehidupan. Kita tahunya ya memiliki anak ya sudah memiliki anak gitu. Tapi sebenarnya memiliki anak memiliki tujuan-tujuan yang sebenarnya tujuan-tujuan kultural gitu. Ada suatu kekuatan-kekuatan budaya yang di situ memaksa kita tuh untuk ayo punya anak, ayo menikah dan lain sebagainya. Menikahlah dengan lawan jenis agar bisa punya anak dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi konsep dan concern antropologi sendiri tentang bagaimana struktur itu mengalami perubahan. Keluarga mengalami redefinisi. Stigma-stigma terhadap anak mulai didobrak pelan-pelan. Mungkin seperti itu untuk kontranya dan pro-nya ya seperti tadi itu. Orang-orang pro ya percaya bahwa tujuan aku memiliki keluarga adalah untuk punya anak. Aku percaya kok sama agamaku. Aku percaya kok sama Tuhanku yang nyuruh aku tuh berkembang biak mengisi bumi ini dan lain sebagainya. Tapi untuk bahasan teologi kita kesampingkan dulu. Untuk teologi kita letakkan dalam loker, kita kunci rapat-rapat dan kita tidak akan membahas teologi di sini. Tapi memang seperti itulah bagaimana sebenarnya religi itu membentuk masyarakat, membentuk masyarakat. Seperti itu, Abi. Menarik ya? Baik. Oke, bicara redefinisi perubahan bagaimana dulu hingga sekarang dan sebagainya. Kita harus lanjut lagi ya. Selanjutnya ke biologi. Oke, terima kasih Abi. Untuk pro kontra di disiplin biologi ya, itu ya pastinya ada dua pandangan ini. Untuk pro sendiri yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, dimana kita semakin kesini tuh pasti akan mengalami overpopulasi manusia, yang mana hal itu akan mendukung perkembangan climate change gitu, perubahan iklim yang sebenarnya itu berdampak buruk bagi bumi itu sendiri. Nah, sebelumnya harus tahu dulu nih, climate change sendiri kan merupakan perubahan kondisi fisik atmosfer bumi yang menyebabkan adanya ketidakstabilan iklim, dan hal itu disebabkan karena adanya penambahan karbon di muka bumi ini. Dan pelaku dari climate change ini sejatinya ada dua, yaitu manusia itu sendiri dan alam. Alam juga
juga menjadi pelaku terjadinya climate change ini. Kemudian yang bisa membenahinya ini juga manusia dan alam itu sendiri gitu. Jadi dua-duanya merupakan pelaku dan juga mungkin korban ya kayak gitu. Nah, ketika ada child free ini, kita bisa menahan perkembangan populasi manusia yang ada di muka bumi, sehingga perkembangan karbon yang ada di muka bumi itu juga bisa mengurang gitu. Itu mungkin untuk sisi pro-nya. Sedangkan kalau kontranya sendiri, di mana manusia khususnya makhluk hidup, mulai dari tingkat terendah seperti bakteri, virus, sampai tingkat tertinggi seperti kita manusia ya, itu memiliki ciri utama yaitu bereproduksi atau memiliki keturunan genetik gitu ya. Mau itu virus juga pasti berkembang biak kan dengan cara membelah diri, dan manusia kan bisa bereproduksi gitu. Itu ciri utama dari makhluk hidup. Nah, kontra dari child free ini, kita pastinya menentang hukum alam tersebut, di mana ciri makhluk hidup yang bereproduksi itu bisa dibilang dipangkas kayak gitu dengan adanya child free ini. Namun mungkin dari sisi pro-nya sendiri ada untuk menahan populasi manusia, tapi dari sisi kontranya itu mengenai hukum alam untuk makhluk hidup yang bereproduksi. Itu mungkin Abi. Terima kasih. Terima kasih biologi. Selanjutnya kita lanjut ke penjelasan terakhir di part 2 ini. Terima kasih. Oke, kalau di jurusan aku sendiri seperti yang tadi aku bilang, sebenarnya kita nggak ada mengatur mengenai kebijakan child free, tapi ini aku kaitkan dengan mungkin teman-teman bisa ingat betapa kemarin kampanye 2 anak lebih baik. Betul. Yang sekarang diganti 2 anak lebih sehat itu sempat marak kan. Jadi di framing bahwa kewajiban atas anak itu merupakan kewajiban orang tua. Waktu itu kan pusat-pusat kesehatan semuanya mempromosikan banget ya. Terus habis itu juga dari ulama-ulama semuanya juga mempromosikan terkait hal tersebut, yang akhirnya terbentuk pola pikir masyarakat bahwa terkait anak ini merupakan kewajiban orang tua gitu. Nah, terus kemarin juga aku dengerin yang kita Safitri itu yang membahas yang dia sempat nyebut kayak beraninya punya anak kalau nggak punya apa-apa. Padahal sebenarnya terkait anak ini bukan merupakan kewajiban orang tua secara pribadi. Ada peran negara di sana, di mana negara itu berperan untuk mengendalikan jumlah kelahiran, memastikan anak-anak yang lahir ini dapat perlindungan, memastikan orang tua yang memiliki anak dapat perlindungan, dan juga memastikan bahwa anak-anak yang lahir nantinya tidak memiliki beban atas lansia atau atas orang tua yang harus ditanggungnya. Nah, dulu 1989 udah lama banget itu pemerintah seluruh dunia kan sepakat ya di konvensi PBB untuk hak anak, dan di Indonesia juga meratifikasi peraturan tersebut yang selaras sama pasal 28B Undang-Undang, di mana menyatakan bahwa setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup untuk tumbuh berkembang serta berhak atas segala hal yang terjadi ketika nantinya dia hidup. Dan negara sendiri juga melihat anak ini sebagai sebagai generasi yang harus melanjutkan bangsa gitu, sehingga perlu dilindungi. Yang dituangkan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, di mana setiap anak ini harus dilindungi supaya kelak nantinya bisa melanjutkan negara ini gitu. Nah, jadinya di dalam hukum sendiri pro-nya di situ, bahwa argumen bahwa orang tua ini bertanggung jawab atas anak sehingga berhak memutuskan untuk child free atau enggak, itu argumen pro-nya, bahwa nantinya negara juga akan turut membantu gitu kan. Tapi kontranya adalah apakah kita ada di negara yang si ideal itu? Betul sih. Sudah ya? Sudah, Habi. Oh iya, menarik. Ya, rasa sangat menarik. Dan untuk memantik diskusi yang lebih lanjut, apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lainnya? Kiranya, wah menarik untuk kontra. Saya ingin tahu pertanyaan dulu. Silakan. Oke, aku ada pertanyaan Bi. Aku mau tanya. Boleh, silakan. Teknik antropologi. Oke, iya, aku mau tanya ke FK gitu. Terkait dengan adakah korelasi antara child free ini dengan pengadaan alat kontrasepsi? Kan kalau kita tahu ya, alat kontrasepsi ya untuk mengatur gitu kan kelahiran. Tapi kalau ada child free gini, ada nggak sih fungsi kontrasepsi segala macam? Oke, yang kita tahu kalau misalkan seseorang tuh memutuskan untuk child free kan artinya dia pasti bakal pakai alat kontrasepsi gitu ya. Nah, kalau dari jurusan kesehatan ini kan memang disarankan sekali untuk pakai alat kontrasepsi ketika memutuskan untuk child free. Namun di sisi lain, efek panjang atau efek jangka panjang dari penggunaan kontrasepsi
kontrasepsi ini sebenarnya bisa mendatangkan banyak resiko juga gitu. Contohnya efek ke kardiovaskular. Penggunaan kontrasepsi oral yang lewat mulut itu dapat meningkatkan resiko penyakit tromboembolik di vena, terus serangan jantung, lalu stroke juga bisa. Nah, resiko ini juga bisa lebih tinggi pada wanita yang punya kebiasaan merokok gitu. Nah, terus ada juga efek metabolik ke metabolisme kita. Misalnya ada komponen namanya nih komponen progesterin. Nah, dari komponen itu ada di produk kontrasepsi gitu kan. Nah, komponen itu dapat menurunkan kolesterol baik gitu. Jadi kolesterol baik di tubuh kita tuh dihapus gitu sama si alat kontrasepsi ini. Selain itu, komponen estrogen pada produk kontrasepsi juga bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat. Jadi kolesterol baiknya hilang, kolesterol jahat malah muncul gitu di tubuh kita. Nah, keduanya ini berperan dalam sistem metabolisme tubuh. Lalu ada juga tumor. Kalau misalkan kontrasepsi yang oral tadi itu selain efeknya ke kardiovaskular, ke jantung, itu juga bisa meningkatkan resiko munculnya tumor jinak yang namanya neoplasma yang dapat memicu perdarahan pada lambung. Ada juga selain itu kalau misalkan kontrasepsi yang pil itu kalau digunakan dalam jangka panjang itu juga bisa meningkatkan resiko gangguan di EPD kita. Nah, terus yang terakhir itu mungkin ngaruh lagi ke gangguan organ reproduksi dan rahim kita. Contohnya kan ada penggunaan yang kontrasepsi itu dimasukin ke dalam vagina gitu kan, ke dalam rahim. Nah, itu tuh kalau misalkan digunakan secara jangka panjang itu juga bisa meningkatkan resiko munculnya radang di panggul, terus luka ke uterus kita, terus ada masalah pada saluran tuba gitu, saluran di reproduksi wanita gitu. Kalau dari kesehatan mungkin lebih ke efek samping dari si alat kontrasepsinya begitu. Oke. Ternyata banyak ya resikonya ya. Jadi menimbang-nimbang nih. Oke. Itu aja di pertanyaan Kubi. Mungkin teman-teman yang lain mau bertanya dan berdiskusi. Oke, baik. Tarik diskusinya. Setelah ini part selanjutnya kita